Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Lalu yang kedua, selawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Ustadz Rafiq Syamsuri LC selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah, dan yang saya cintai teman-teman saya semuanya. Kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Apa aja 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat? Yang pertama itu adalah seorang pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau lainnya, mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sya'ud ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka merupakan hari perhitungan karena mereka melupakan hari perhitungan." Terus selanjutnya yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya. Karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauh dari jalan Islam. Mereka berpikir sholat, menutup aurat, dan pergi haji dapat dilakukan pada saatnya nanti ketika mereka telah menjadi tua. Namun tidak pernah ada jaminan hidup seseorang akan panjang hingga mereka sempat bertaubat. Sebagaimana nasihat Nabi agar selalu memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yakni manfaatkan masa mudamu sebelum usia tua. Masa sehatmu sebelum sakit. Masa kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Waktu luangmu sebelum kamu disibukkan. Dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Selanjutnya poin yang ketiga, orang yang mendapatkan naungan di hari akhir ialah seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Golongan ketiga adalah seseorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid, artinya seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah. Ini hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan sholat 5 waktu bagi perempuan lebih baik dikerjakan di rumah.
Laki-laki yang gemar ke masjid, bahkan para malaikat pun berdoa untuknya. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Kepada siapa? Kepada laki-laki yang berangkat ke masjid. Ya Allah, kasihanilah dia. Hadis riwayat Abu Hurairah. Terus poin yang selanjutnya ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Maksudnya adalah mereka yang berteman kepada Allah. Seorang teman yang dipilihnya karena sama-sama di jalan Allah. Dan tidak melihat seperti apa rupa orang tersebut, apa yang dikenakan temannya, tidak pula memandang hartanya dan tidak memandang asalnya bahkan warna kulitnya. Sebuah pertemanan yang lahir karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan. Nabi Muhammad SAW memperingatkan secara khusus kepada umatnya agar tidak terjerumus dalam godaan perempuan. Nabi bersabda, dunia ini manis dan hijau dan sesungguhnya Allah akan mengangkatmu sebagai penerusnya untuk melihat bagaimana kamu bertindak. Jadi hindari godaan wanita, sesungguhnya cobaan pertama untuk Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis rawahu Abi Sa'id Al-Khudri dan dikumpulkan di Sahih Muslim. Benteng paling kukuh untuk melindungi diri dari godaan tersebut adalah hidup dengan rasa takut kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan bagi orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan jahat, sesungguhnya Firdaus, maksudnya surga Firdaus akan menjadi tempat tinggalnya di surga. Quran An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Poin selanjutnya adalah seseorang yang beramal dan menyembunyikannya. Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Riya merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Perbuatan ini justru menghancurkan amal sedekah tersebut. Namun sifat manusia yang selalu ingin dipuji, diakui orang lain, menjadikannya istimewa apabila ada yang beramal namun benar-benar melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya ialah seorang yang selalu berzikir kepada Allah dan dalam keadaan sepi. Nabi SAW bersabda, jika kamu tahu apa yang saya tahu, kamu akan tertawa kecil dan banyak menangis. Hadis rawahu Abu Hurairah dan Anas. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya seringkali meneteskan air mata karena ketakutannya akan hukuman Allah dan cinta tulus serta kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian menangis? Berapa banyak kita tertawa dan seberapa sedikit kita menangis? Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain 2 tetes dan 2 tanda air mata tercurah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setetes darah tumpah di jalan Allah, dan untuk 2 tanda mereka adalah tanda yang disebabkan oleh
di jalan Allah dan tanda yang disebabkan oleh memenuhi salah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah. Hadis rawahu Hasan.